banyak sekali kita temukan narkoba, sabu dan ekstasi. Ternyata di zaman COVID, Corona ini, bandar dan sindikat narkoba tidak berhenti-berhenti. Supaya disampaikan ke seluruh masyarakat kita, hati-hati dan waspada karena narkoba ada di mana-mana, sama seperti penyakit-penyakit yang lain. Terima kasih. Dan kalau ini kita doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sanak bersinar Banten sini, sanak bersinar Riau, dan juga sanak bersinar di seluruh Indonesia. Semoga sanak bersinar dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita terlindung dari wabah corona dan juga kita terbebas dari narkoba. Nah, jumpa lagi di channel kita COVID P2M, Korps Peduli dan Inovatif dalam program Balkon. Ya, dalam program Balkon. Jadi, mumpung masih dalam suasana Lebaran, sekali lagi kita seluruh personel COVID P2M mengucapkan takabbalallahu minna wa minkum, takabbalal karim kepada seluruh sanak bersinar, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Baik. Di program Balkon kali ini kita akan tetap membahas kasus dan modus operandi narkotika. Nah, kali ini kira-kira berita apa nih, Pak? Yang lagi hits mungkin seminggu ini mungkin. Oh ya, ini berita terbaru Pak Esa. BNN menangkap dan menyita ratusan kilogram sabu dan ribuan butir ekstasi yang disimpan dalam karung beras. Wah, itu kejadian kapan tuh? Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Mei. Kamis jam 28 Mei, sekarang Jumat, berarti baru kemarin hari yang lalu, berarti masih panas beritanya kita bahas, yaitu penangkapan 100 kg sabu dan ekstasi oleh Badan Narkotika Nasional. Betul? Bisa dijelaskan Pak Ivan gimana kronologisnya nih kalau dari pemberitaan? Ternyata di tengah pandemi COVID-19 ini, sindikat dan pengedar narkoba tidak berhenti dan tetap beroperasi. BNN kembali menunjukkan komitmennya sebagai garda terdepan dalam pemberantasan narkotika, yakni dengan melakukan penangkapan serta penyitaan narkotika jenis sabu dan ekstasi yang diselundupkan dalam karung beras. Kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 28 Mei, sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Barat di Jalan Industri Raya Cikarang, depan Rumah Sakit Mitra Keuangan, Jawa Barat. Pengungkapan ini dipimpin langsung Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Pol Teunis Arman Depari bersama tim khususnya. Adapun barang yang ditemukan Pak Esa yaitu narkotika jenis sabu sekitar 100 kg bruto dan 160.000 butir ekstasi. Wah, banyak juga ya. 100 kg. Berarti 100 kg ini kalau dibungkus-bungkus dapat berapa bungkus itu? Kalau karung 30 kilo, karung beras 30 kilo berapa? 30 kilo berarti hampir 30-an. Berarti modus baru kayak ini, baru dengar penyelundupan sabu dengan bermodus karung beras. Biasanya kan teh. Iya, Tesina kan. Tesina sering kita dengar. Sekarang di karung beras dia nyambi sebagai penjual beras ya? Atau lagi membagikan sembako atau modus masih di sana ya. Pembagiannya di bagian bansos. Karena pemerintah sibuk bagi BLT sama yang non cash ke masyarakat, dia sibuk pula kan membungkus sabu dengan karung beras. Mungkin mereka memanfaatkan momentum guys. Bisa jadi. Berarti ini lebih parah lagi dari prank yang viral kemarin ini ya. Kalau prank yang kemarin itu isinya sampah, kalau yang sekarang isinya racun. Racun. Betul, racun.
100 kg sabu. Wah, ini sangat bersinar. Sini kita tetap akan membahas terkait dengan P4GN. Apa itu P4GN kemarin? Pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Iya, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba P4GN. Nah, topik kita di sini adalah penangkapan sabu dan ekstasi. Sabu 100 kilo, ekstasi tadi berapa butir? 160.000 butir. Kalau dibagi dua aja 160.000 tuh berarti membuat teler 320.000 Rakyat Indonesia. Kalau 320.000 satu pansing, satu pansing ini sangat bersinar. Satu kabupaten. Nah, kalau betul 100 kg sabu ini dengan ditangkapnya ini menyelamatkan berapa orang gitu kira-kira? Nah, kalau kita kalkulasikan 1 kilo sabu itu bisa dipakai untuk 10.000 orang Kaisa. Ya, 10.000. Kalau 100 kilo 100 kilo itu bisa dikalikan 10.000 itu sekitar 1 juta orang yang bisa pakai Kaisa. 1 juta orang yang bisa 1 juta orang yang terselamatkan karena penangkapan 100 kilo ini. Iya. Wah, sangat luar biasa. Kita berjasa BNN ini menyelamatkan 1 juta. Iya. 1 juta generasi milenial. Bayangkan kalau seandainya 100 kilo ini menyebar, 1 juta generasi milenial bakal terkena dampak. Iya. Kalau seandainya memang betul-betul tersebar. Nah, bisa nggak Cu Amrul jelaskan sedikit aja tentang sabu ini? sabu ya. Kepada sanak bersinar mungkin. Baik. Nah, sanak bersinar. Sabu ini merupakan narkotika golongan jenis 1 yang mempunyai potensi tinggi, penggunanya itu mengalami ketergantungan atau adiksi. Nah, sabu-sabu ini bersifat stimulan PSA. Ya. Yang bersifat merangsang sistem saraf pusat sehingga membuat penggunanya itu lebih bersemangat, merasa nyaman dan bahkan sampai meningkatkan denyut jantung. Seperti itu. Nah, dulunya sejarahnya sabu-sabu ini digunakan untuk inhaler pernapasan atau pelega saluran pernapasan pada zaman dulunya. Dan seiring berkembangnya waktu juga digunakan dalam Perang Dunia pada waktu itu untuk prajurit-prajurit yang dimana waktu itu negara Jerman, Jepang itu untuk meningkatkan keberanian prajurit dalam berperang di dalam medan perang. Iya, betul. Ya. Berarti kami kasih dulu. Ya. Contoh seperti itu. Perang dunia pertama, perang dunia kedua rata-rata prajurit itu menggunakan sabu-sabu ini untuk meningkatkan keberaniannya untuk berperang di medan perang seperti itu. Gagah berani itu Iya. membentur lawan ya. Iya, benar. Nah, tadi masuk golongan 1, Golongan 1 biasa. efeknya stimulan. Stimulan. Nah, itu sangat bersinar seperti yang telah dijelaskan dalam video-video Ucu AFH sebelumnya. Ada dijelaskan terkait sabu bahwa sabu itu golongan 1 dan mempunyai efek stimulan. Ini sedikit lagi Pesa. Nah, sabu-sabu ini sangat bersinar, mempunyai efek yang sangat kuat terhadap saraf, terutama sel saraf pusat. Sehingga misalnya kalau terjadi gejala putus zat, maka mengakibatkan pengguna ini menjadi gelisah, susah tidur, dan tidak bersemangat. Nah, dalam jangka waktu yang panjang, maka akan mengakibatkan penurunan daya tahan tubuh terhadap penggunanya. Sehingga pengguna sabu dalam jangka waktu yang panjang akan mengakibatkan dia lebih mudah terinfeksi penyakit. Nah, bahkan sampai mengalami gangguan kejiwaan. Seperti itu, guys. Mau sampai karena rusak saraf jadinya gangguan kejiwaan. Nah, ya, Pak Yogi, kira-kira penyakit apa yang mungkin muncul akibat konsumsi sabu dalam jangka panjang nanti ini? Banyak Pesa. Contoh. Ini dari contoh fisik, ya kan? Efek dari sabu yang dikatakan oleh Pak Amrul tadi, yaitu stimulan gitu kan? Stimulan. Kalau dari segi fisik, maka organ-organ tubuh ini, organ-organ tubuh kita ini kan bekerja 2 kali lipat. Gitu. Ya, yang jelas organ tubuh seperti jantung, itu serangan jantung itu sudah pasti sudah pasti rusak gitu. Ya, itu dijelaskan sama Pak Amrul tadi juga dari saraf, kemudian untuk dari
mulut juga termasuk tuh Pak Isa. Berarti gigi gusi. Iya, gusi itu bisa membengkak juga. Nanti kalau soalnya mencirikan pengguna sabu itu nanti bisa dilihat dari giginya juga ya? Iya. Giginya yang ada kropos. ya ada pos kan. Kemudian apa ya? Ya kalau dari klien saya kemarin ada yang gigit giginya sendiri gitu. Tak gitu. Menggigit gigi sendiri. Iya. Itu Gini tentunya. sensasi apa itu yang Itu yang sendiri itu? saya bilang kan istilahnya refleks saja gitu. Sudah terbiasa karena Berarti tanpa mereka sadari mereka menggigit itu. iya. Itu kan secara fisik tadi kan. Iya. Kalau secara secara psikisnya seperti apa? itu paranoid itu udah pasti itu kan paranoid. Misalnya paranoid sangat takut benar. ya. Parno ya bahasa Ya, orang Parno, Nah, takut apa aja sedikit curiga kan. Kemudian halusinasi itu pasti juga gitu. Halusinasi ini dari kandungan sabu juga, selain dari kandungan sabu ini, dari ganja pun juga terdapat halusinasi. Jadi rata-rata jenis narkoba itu halusinasi sih. Nah, kemudian halusinasi itu ya ada dua macam kan, istilahnya dari pandangan, dari visual, dengan audio ya. Audio pendengaran. Oh, berarti secara posisi ya. Secara posisi. Penglihatan sama pendengaran halu. Nah, kemudian dari gangguan mood, nah itu moodnya nggak stabil tuh biasa. Mood dari pengguna sabu setelah habis efek ya. Moodnya nggak jelas saya rasa. Nah, semakin menarik senang bersinar. Nanti kita bahas lebih lanjut. Tadi baru sabu. Mungkin sedikit kita kupas nanti tentang ekstasi. Tapi sebelumnya, mari kita saksikan iklan-iklan layanan masyarakat dari BNN berikut ini. Oke, salam bersinar. Kembali lagi kita di video Balkon. Ya, kita lanjutkan obrolan kita tadi terkait penangkapan 100 kg sabu oleh BNN RI Deputi Pemberantasan. Nah, Pak Amrul. Ya. Sementara nggak perlu ditanya lagi kayak ini. 100 kilo, 160.000 butir ekstasi. Kira-kira ancaman hukuman apa yang pantas nih untuk tersangka ini? Ya. Jadi Pak Esa, kalau misalnya ketentuan pidana untuk kasus narkoba jenis sabu-sabu maupun ekstasi ini kan termasuk narkotika jenis golongan 1. Nah, di Undang-Undang 35 sendiri, Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, ketentuan pidana itu telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Terutama kalau misalnya narkotika golongan 1 itu diatur dalam pasal 111 sampai 116. Nah, kalau misalnya narkotika yang bukan tanaman atau sabu-sabu ini sintetis, itu diatur dalam pasal 112. Itu ancaman hukumannya minimal 4 tahun penjara dan maksimal 12 tahun penjara. 12 tahun maksimal. Nah, kemudian ada lagi PSA yang lebih mengerikan, bahwasanya kalau misalnya ditemukan barang bukti di atas 1 kilo yang sintetis, itu diancaman hukuman maksimal hukuman penjara seumur hidup ataupun hukuman mati. Hukuman mati ya. Ingat salam bersinar, hukuman mati adalah hukuman paling maksimal bagi para penyalahguna narkoba, bagi para bandar, bagi para pengedar. Hukuman mati. Kalau lah hidup dulu, hukuman mati. Ya. Nah, itu kira-kira bakal ada keringanan nggak ya? 100 kilo, 160.000 menyelamatkan 1 juta. 1 juta ya. 1 juta. Pantas ya kayak seperti ini. Pantas Pak Esa. Karena kejahatan narkotika ini termasuk kejahatan extraordinary crime atau kejahatan yang luar biasa. Pengalaman selama ini di persidangan itu tidak ada kata ampun terhadap bandar dan pengedar. Maksimal. Harus dituntut secara maksimal. Karena ini merupakan salah satu ancaman bagi generasi bangsa.
generasi penerus bangsa. Iya betul. Jadi memang efek dari narkotika ini bakal kelihatan nanti di masa depan bagi para milenial, betul kan? Generasi milenial. Bagi para generasi milenial, mereka menggunakan sekarang, mungkin jangka waktu 5 Iya. 10 tahun bakal terasa. Itulah nanti kita bakal terjadi lost generation jadinya Indonesia. Bayangkan 100 kilo tadi bisa untuk merusak 1 juta. Iya. Kalau seandainya 1 juta generasi milenial Indonesia ini sudah terjangkiti oleh narkoba, apa yang terjadi sama Indonesia? Iya. Betul nggak? Betul. Pak Irfan nggak ada lagi yang gantikannya di situ nanti. Iya. Nggak ada lahir tentara baru, nggak ada lahir polisi baru, apa lagi? Nggak ada dokter baru, Nggak yang ada. lain ya. Kepala BNN baru. Kepala banyak baru ada. Iya, betul. 1 juta, kan bayangkan 1 juta orang hilang generasi milenial. Ini Makanya ancaman eksistensi negara kita nanti nih ke depannya kan. betul. Karena kan diprediksi negara kita pada tahun 2045 itu menjadi negara 4 besar dunia dengan kekuatan ekonominya, Pak Esa. Oh, insya Allah mudah-mudahan. Karena didukung oleh bonus demografi kan. Jadi penduduk Indonesia itu didominasi penduduk usia muda. Nah, jika penduduk usia muda ini produktif, sehat, maka akan menjadi modal untuk menjadi negara maju 2045. Kira-kira Taisang, ada yang menarik tadi dari penyampaian dari Oju. Ya. Oju menyebutkan kalau daya tahan tubuh pengguna sabu ini lama-kelamaan akan semakin lemah, Ya. sehingga sangat rentan dan mudah terserang penyakit. Penyakit dan infeksi. Nah, di saat pandemi COVID-19 ini betapa berbahayanya kalau kita dalam pecandu sabu atau narkotika itu. Ya, betul. Karena akan sangat mudah dan sangat rentan terserang oleh virus corona. Iya. betul. Bisa-bisa sekali kena serang langsung Game over ya, game over. Benar-benar. Betul, makanya kenapa bersinar? Jangan gunakan narkoba, biar badan kita tetap fit, tetap sehat, tetap segar dalam menghadapi wabah virus corona ini, betul nggak? Betul. Banyak vitamin, jauhi narkoba, betul. Oke, sahabat bersinar, sebelum kita lanjut kepada pembahasan kita berikutnya, alangkah lebih baiknya kalau kita menyimak iklan-iklan layanan masyarakat dari BNN berikut ini. Oke, sanak bersinar. Tadi sudah dijelaskan oleh personel COVID sabu-sabu itu apa, termasuk golongan berapa dan efek sampingnya terhadap tubuh apa. Nah, di samping itu juga ada di sini penangkapan 160.000 butir pil ekstasi. Nah, ekstasi itu masuk jenis narkotika golongan berapa itu? Ya, sama juga dengan sabu-sabu, ekstasi ini juga masuk ke dalam narkotika golongan 1 biasa. Golongan 1 di mana juga efeknya juga sebagai stimulan, merangsang sistem saraf pusat untuk mengakibatkan pengguna ini merasa berbahagia, senang, nyaman, dan berenergi. Iya. Jadi kalau memang namanya ekstasi atau kalau di kalangan remaja, kalangan pengguna itu ada nama-nama khusus gitu? Ada beberapa Pesa kayak Inex, Inex, iya, betul. Happy Five, gitu. Oh, Element 5 itu. Ya, Happy Five. Ya. Jadi kalau misalnya dia tidak mampu beli sabu dan mau mampu murah, nah dia biasanya menggunakan ekstasi, terutama di tempat-tempat hiburan malam, Pak Isa. Berarti kalau sabu ini kira harganya tergolong mahal kalau untuk
kelas atas ya kalau di Indonesia ini. Ya, Gimana? kalau kita lihat hasil penelitian BNN dan LIPI itu untuk ukuran Indonesia 1 gram sabu itu sekitar lebih kurang 1.500.000 per gram. Kaisar. Lebih mahal dari emas, Pak. Kalau kita Emas itu kan 1 juta. ya, Investasi. Gimana? nah, makanya itu bisnis narkoba ini sangat menggiurkan di Indonesia, Kaisar. Kita bisa bandingkan kalau di Cina itu 1 gram cuma 20.000 sabu-sabu di Cina. Sedangkan di Iran itu sekitar 50.000 Kaisar. Nah, Di Indonesia? nyampe di Indonesia 1.500.000 lebih kurang Kaisar 1 gram. Tapi bisnis menggiurkan dan menghancurkan Menghancurkan generasi. Ingat itu sangat bersinar. Jangan Ancamannya coba-coba. hukuman mati. Ancamannya hukuman Ancamannya mati. Jangan coba-coba untuk menggunakan sabu dan juga ekstasi tadi. Sisi. Nah, kita kecilkan lingkup kita untuk wilayah Kuantan Sing ini. Pak Yogi ini dikenal juga asisten konselor. Kalau seandainya ada pecandu-pecandu narkotika yang berobat ke klinik pertama BNN, beliau juga sering melakukan konseling. Itu kira-kira selama ini melakukan konseling banyak nggak pecandu sabu yang Pak Yogi konseling itu? Kita ambil dari data 2019 saja menurut saya. Dari 2019 itu ada sekitar 18% dari klien yang direhab itu rata-rata pengguna sabu. Kalau rentang usianya? Rentang usianya itu kebanyakan dari kalangan yang untuk remaja. Remaja itu kriterianya mahasiswa dan juga dewasa. Berarti yang sudah punya pekerjaan tetap? Ya, Soalnya harganya tadi ya? Ya, karena harganya itu kalau mungkin dari anak-anak sekolah mungkin gak cukup mungkin untuk itu ya. Ya. Makanya yang di atas itu membeli sabu langsung. Oh, berarti memang untuk kalangan yang kira-kira punya penghasilan tetap. Tetap. Berarti untuk wilayah Kuantan Sing ini kira-kira masuk zona merah nggak peredaran sabu ini? Atau kita masih hijau? Kalau di data gimana sih? Daerah perlintasan. Oh, masih perlintasan, ya betul, masih Kalau untuk perlintasan. daerah Kuantan ini masih daerah perlintasan Kaisar. Iya. Cukup hijau. Boleh dikatakan hijau nggak? Ya daerah perlintasan maksudnya begini, misalnya kan sabu-sabu dari Pekanbaru mau diantar ke Sumatera Barat, Iya. lewati Kuantan Bisa lintas ini kelihatan jauh, bisa lagi gitu kan? Hmm. Iya betul. Di daerah perlintasan, atau mungkin dari lintas timur dari Tebilan, dari Rengat sana mau dibawa ke Pekanbaru melewati Kabupaten Kuantan Sing ini. Seperti itu. Jadi jika ya termasuk hijau lah berarti ya. Ya, sejauh ini ya untuk Kabupaten Kuantan Sing ini berdasarkan hasil pemetaan jaringan ya. Ya, pemetaan jaringan dari Pemetaan Google jaringan, Ads, ya. masih terdata hijau. Masih terdata dalam zona aman lah. Tapi walaupun gitu sana bersinar, walaupun terdata hijau masih dalam zona yang aman, kita tetap harus menaruh perhatian lebih. Karena kenapa? Karena peredaran narkotika ini sudah menjangkau kepada desa-desa. Tidak dapat kita pungkiri bahwasanya desa-desa itu sudah dimasuki oleh narkoba. Jadi tetap butuh awas dari kita, tetap butuh kewaspadaan dari kita semua. Jangan cuek. Jadi segera laporkan kalau seandainya ada penyalahgunaan narkoba di sekitar lingkungan Sanak Bersinar. Laporkannya kemana? Call center. Bisa ke BNN Kuantan Sing. Iya boleh. Atau kalau bisa ke kepolisian terdekat. Intinya jangan didiamkan, karena kalau didiamkan nanti takutnya nanti seperti tunas bakal semakin tumbuh dan bakal merusak banyak generasi milenial kita, betul? Betul. Nah, Pesa, jika ada warga yang terkena gitu kan. Kalau dibawa ke BNN, kira-kira di prospek gimana gitu? Ditangkap kah apa gimana gitu? Kalau ada yang terkena narkoba, baik itu sabu, ekstasi, ganja,
Iya. dan juga zat aktif bisa itu bisa dibawa ke BNN untuk kita lakukan proses pemulihan, yaitu proses rehabilitasi. Nah, untuk sesi penjelasan terkait rehabilitasi, insya Allah kita akan menghadirkan Orang yang kasihnya langsung. Kita akan hadirkan orang yang berkompeten di bidang tersebut kepada Sanak Bersinar. Jadi nanti kalau seandainya ada pertanyaan terkait rehabilitasi bisa ditanyakan di kolom komentar di channel YouTube kita Covid P2M. Oke, Sanak Bersinar. Sebagai penutup dari sesi video kita kali ini, kira-kira ada pesan nggak nih? Pak Irfan lah. Pak Irfan pesan untuk generasi milenial, sanak-sanak bersinar narkoba yang berada di seluruh wilayah Indonesia. Oke, untuk sanak bersinar dimanapun berada, jadilah bagian dari generasi bersinar, generasi bersih narkoba yang sehat, kreatif, berkarakter, dan produktif, menyongsong Indonesia Emas 2045. Baik, Sanak Bersinar, demikianlah ulasan singkat terkait bincang langsung kasus dan operasi narkotika kita hari ini, di mana ada berita yang heboh yang baru kejadian kemarin sore, penangkapan 100 kg sabu dan juga 160.000 butir ekstasi kemarin siang. Sabu dan juga pil ekstasi yang telah dibahas tadi oleh kita rekan-rekan dari Covid P2M. Semoga bermanfaat video dari kita. Mohon nanti untuk di subscribe, di like, dan juga mohon bantuan daripada rekan-rekan bersinar, sanak-sanak bersinar untuk share, betul share. Nah, Untuk share video kita biar Sebagai bentuk dukungan. betul sebagai bentuk dukungan terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Oke, Sanak Bersinar, jangan lupa subscribe, like, and share. share bahasa Indonesia ya. Bagi. Baik, kita dari Kopi. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.